Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HGBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 20 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 130 ayat 7 atau Psalmen 130 ayat 7. Di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ai parasiroha do Jehovah, jala godang do haluaon di ibana. Demikian firman Tuhan. Amanginang, istilah kasih setia itu hanya akan kita temukan di dalam bahasanya orang-orang Kristen. Ini tidak akan kita temukan di bahasa-bahasanya agama-agama lain. Kata kasih setia itu sendiri merujuk kepada kasih yang turun-temurun, kasih yang beserta dengan kesetiaan begitu. Jadi dia tidak hanya kepada satu person di satu waktu, tetapi juga untuk banyak waktu dan bahkan sampai di luar dari orang yang dikasihi itu. Entah itu keturunannya, entah itu orang-orang di sekitarnya. Begitu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh pemazmur kepada para pembacanya, agar semua orang berharap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, karena pada Tuhanlah ada kasih setia. Jadi kasihnya tidak temporer, tidak sementara, tetapi kasihnya itu disertai dengan kesetiaan. Kasihnya itu terus-menerus, bahkan kasihnya itu turun-temurun. Kasih yang dari Tuhan kita, dari Allah kita begitu. Kemudian pemazmur juga menunjukkan bahwa di dalam Tuhan ada pembebasan, ada banyak kali pembebasan. Katanya di bahasa Batak dikatakan jala godang do haluaon di bana. Ada banyak sekali pembebasan di dalam Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kepada hal lain selain daripada Tuhan begitu, yang muncul adalah keterikatan. Yang muncul adalah penjara begitu, atau ikatan, atau perhambaan yang lain. Tetapi ketika kita menghambakan diri kepada Tuhan, justru kita akan mendapat pembebasan. Justru kita akan mendapat kemerdekaan begitu. Katakanlah orang-orang yang berharap kepada para penguasa misalnya, katakan demikian. Maka akan ada sesuatu yang diambil dari seseorang yang berharap itu. Entah itu suara, entah itu hal-hal lainnya agar dia rela melakukan sesuatu demi si penguasa itu. Katakanlah misalnya seperti orang-orang yang berharap kepada hal-hal mistis. Kemudian dia akan terikat oleh yang namanya balasan, begitu. Seseorang yang kita sering dengar kisah itu, entah benar atau tidaknya, tetapi kita sering dengar ketika seseorang meminta kekuatan kepada
kekuatan lain selain Tuhan, misalnya kepada si iblis, lalu hal itu akan meminta tumbal. Entah dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk tindakan, entah dalam bentuk nyawa bahkan, entah dalam bentuk kesialan, atau yang lain-lain. Tetapi ketika seseorang berharap kepada Tuhan, maka bukan perhambaan yang didapatnya. Oke, kita akan tadinya kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan, lalu kita diangkat menjadi anak. Tapi di dalam perhambaan kepada Tuhan pun, kalaupun kita masih pakai istilah hamba Tuhan atau budaknya Tuhan kita, justru ketika kita menghambakan diri kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemerdekaan. Dari apa? Dari maut, dari perbudakan dosa, dari perhambaan duniawi. Maka kita akan menjadi orang yang dimerdekakan ketika menghambakan diri kepada Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita mendapat pembebasan, dan kasih-Nya itu bukan kasih yang temporer, tetapi kasih yang terus-menerus diperbaharui dan terus-menerus bahkan sampai sepanjang hidup kita dan kepada keturunan-keturunan kita juga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memperbolehkan kami untuk memasuki hari baru ini. Untuk itu, kami pada hari-hari yang sebelumnya, kiranya Engkau tetap tunjukkan kasih setia-Mu di dalam hari ini. Berkati segala aktivitas-Mu agar kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.